teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori Sigmund Freud psikoanalisis. Kami beranggotakan dari Elsa Dwina Sihombing, Anggi Simatupang, saya sendiri sebagai moderator, Riana Aktrina Silalahi, Indah Sri Kita Sembiring, Ica Mayisti Sinaga, dan Grace Aquina Surbakti. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Baik, nama saya Ica Mayisti Sinaga dengan NPM 1990099. Saya akan memulai presentasi kami dengan judul Gambaran Umum Teori Psikoanalisis. Penemu teori psikoanalisis adalah seorang tokoh besar yang bernama Sigmund Freud. Nama Freud berkaitan erat dengan psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang sangat kondang. Yang membuat teori Freud sangat menarik yaitu seks dan agresi. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia dibangun berdasarkan pengalamannya dengan sejumlah pasien, analisis terhadap mimpinya sendiri, dan bacaannya yang luas di dalam bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi data dasar untuk mengembangkan teorinya. Bagi Freud, teori berkembang mengikuti kemajuan observasi. Sekalipun Freud memandang dirinya sebagai ilmuwan, definisinya tentang sains agak berbeda dengan kebanyakan psikologi saat ini. Freud mengandalkan penalaran deduktif ketimbang metode penelitian yang ketat dan observasi yang ia lakukan secara subjektif terhadap sampel pasien yang jumlahnya terbatas dan kebanyakan berasal dari kelas menengah atas dan juga menengah atas. Ia hampir selalu menggunakan metode studi kasus serta kerap merumuskan hipotesis setelah seluruh fakta terkumpul. Selanjutnya ada biografi dari Sigmund Freud. Sigmund Freud kemungkinan lahir pada tanggal 6 Maret atau 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang kini menjadi bagian daripada Republik Ceko. Para cendekia berbeda pendapat mengenai tanggal lahirnya. Tanggal yang pertama disebut demikian karena itu adalah 8 bulan setelah pernikahan orang tuanya. Freud adalah anak sulung dari orang tua yang bernama Jacob dan Amalia Natasha Freud. Sigmund selalu menjadi kesayangan ibunya pada saat ia masih belia, dan ia selalu dimanjakan, yang dimana itu secara tidak langsung membuat dirinya berkembang menjadi anak yang percaya diri sepanjang hidupnya. Freud terpikat oleh bidang kedokteran bukan karena ia menyukai praktik kedokteran, tetapi karena ia memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai sifat manusia. Ia masuk ke sekolah kedokteran Wina tanpa berniat untuk mempraktikkan kedokteran. Ia justru lebih tertarik untuk mengajar dan melakukan penelitian fisiologi. Freud menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 September 1939. Selanjutnya ada tingkat kehidupan mental. Sumbangan terbesar Freud pada teori kepribadian adalah eksplorasinya ke dalam dunia tidak sadar dan keyakinan bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan utama yang belum atau tidak mereka sadari. Bagi Freud, kehidupan mental terbagi menjadi 2 tingkat, alam tidak sadar dan alam sadar. Alam tidak sadar terbagi lagi menjadi 2 tingkat, yaitu alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Dalam psikologi Freudian, ketiga tingkat kehidupan mental ini dipahami sebagai respon maupun lokasi. Yang pertama yaitu ada alam tidak sadar. Alam tidak sadar menjadi tempat dari segala dorongan, desakan maupun insting yang tidak kita sadari, tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Contohnya yaitu seorang pria bisa saja mengetahui bahwa ia tertarik dengan suatu wanita, tetapi ia tidak benar-benar memahami alasan dibalik ketertarikannya, yang bisa bersifat tidak rasional. Kadang-kadang, proses tidak sadar ini lolos sensor dan masuk ke alam sadar secara terselubung dengan wujud yang berbeda. Agar bisa masuk ke tingkat alam sadar, maka gambaran tidak sadar ini harus berubah wujud agar bisa menyelinap masuk ke sensor pertama. Dan kemudian gambaran tersebut harus menerobos ke sensor akhir, tetapi selalu muncul dalam bentuk yang berlebihan dan penuh dengan kepura-puraan. Selanjutnya ada alam bawah sadar atau preconscious, yang dimana ini membuat semua elemen yang tidak disadari tetapi bisa muncul kesadaran dengan cepat. Isi alam bawah sadar ini datang dari sebuah sumber,
Yang pertama adalah persepsi sadar atau conscious perception, yaitu apa yang dipersepsikan orang yang secara sadar dalam waktu singkat akan segera masuk ke alam bawah sadar selagi fokus perhatian beralih ke pikiran yang lain. Sumber kedua yaitu gambaran-gambaran bawah sadar adalah alam tidak sadar. Freud yakin bahwa pikiran bisa menyelinap dari sensor yang ketat dan masuk ke alam bawah sadar dalam bentuk yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu ada alam bawah sadar atau conscious, yaitu yang dimana ia memainkan peran tak berarti dalam teori psikoanalisis yang didefinisikan sebagai elemen-elemen mental yang setiap saat berada dalam kesadaran. Ini adalah satu-satunya tingkat kehidupan mental yang bisa langsung kita raih. Ada dua pintu yang dapat dilalui oleh pikiran agar bisa masuk ke dalam alam sadar. Pintu yang pertama yaitu adalah pintu melalui sistem kesadaran persatuan, yaitu perceptual constitutions, yaitu berada pada dunia luar dan berfungsi sebagai perantara bagi persepsi kita tentang stimulus dari luar. Sumber kedua bagi elemen alam sadar ini datang dari struktur mental yang mencakup gagasan-gagasan tidak mengancam yang tidak datang dari alam bawah sadar maupun gambaran-gambaran yang membuat cemas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Triana Aktrina. Wilayah pikiran. Selama hampir 2 dekade, Freud mengeluarkan satu-satunya model pikiran topografis seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Dan salah satunya upaya untuk menggambarkan pertempuran psikis adalah konflik antara dorongan yang disadari dan yang tidak disadari. Yang pertama ada id atau prinsip kesenangan. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada ego atau prinsip kenyataan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian. Yang ketiga ada superego atau prinsip-prinsip moralitas dan idealis. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistis dari ego. Dinamika kepribadian. Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Yang pertama ada dorongan-dorongan. Freud menggunakan istilah dalam bahasa Jerman yaitu Trieb untuk menjelaskan dorongan atau stimulus yang ada di dalam diri seseorang. Dorongan bisa digolongkan berdasarkan 2 kategori, yaitu seks atau eros dan agresi. Freud menggunakan istilah libido untuk dorongan seks. Yang kedua ada seks. Tujuan dorongan seksual adalah kesenangan, tetapi kesenangan ini tidak terbatas pada pemuasan genital. Bentuknya bisa aktif maupun pasif, atau terhambat secara temporer atau permanen. Seks bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk narsisme, cinta, sadisme, dan masokisme. Yang ketiga ada agresi. Tujuan dari dorongan merusak menurut Freud adalah kembalinya organisme ke kondisi inorganik. Kondisi inorganik yang paling utama adalah kematian. Maka tujuan akhir dari dorongan agresi adalah penghancuran diri. Yang keempat ada kecemasan. Merupakan situasi yang afektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Perasaan tidak menyenangkan ini biasanya samar-samar tapi sulit dipastikan. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Mekanisme pertahanan diri. Yang pertama ada represi, yaitu ketika ego terancam oleh dorongan-dorongan id yang tidak dikehendaki. Yang kedua ada pembentukan reaksi, disebut sebagai pembentukan reaksi atau reaction formation. Yang ketiga ada pengalihan, yaitu mengarahkan dorongan-dorongan yang tidak sesuai pada sejumlah orang atau objek, sehingga dorongan aslinya terselubung atau tersembunyi. Yang keempat ada fiksasi, yaitu keterikatan permanen dari libido pada tahap perkembangan sebelumnya yang lebih primitif. Yang kelima regresi, yaitu keadaan di mana seseorang mundur secara mental ke tahap perkembangan sebelumnya. Yang keenam ada proyeksi, yaitu mengalihkan perbuatan tidak menyenangkan atau kekeliruan kepada orang lain. Yang ketujuh ada introyeksi, yaitu terjadi ketika seseorang memperoleh pendapat atau nilai-nilai orang lain walaupun bertentangan dengan sikap atau prinsip yang dipegangnya. Yang kedelapan ada sublimasi, yaitu mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan primitif yang tidak dapat diterima norma dan masyarakat luas menjadi dorongan atau aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Tahap perkembangan. Bagi Freud,
4 atau 5 tahun pertama atau tahap infantile stage sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Tahap ini diikuti hingga 6 atau 7 tahun periode laten atau latensi, di mana pertumbuhan seksual atau tidak atau sedikit terjadi. Kemudian pada masa puber mulailah kehidupan seksual dan tahap genital atau genital stage. Kemudian mencapai puncaknya pada kedewasaan atau maturity. Selanjutnya periode laten. Fase laten ini sebagian dimunculkan oleh upaya orang tua menghukum atau mencegah aktivitas seksual. Apabila orang tua berhasil menekan aktivitas ini, maka anak akan meresepsi dorongan seksualnya ke arah energi psikisnya ke teman sekolah, hobi, serta aktivitas non-seksual lainnya. Akan tetapi, fase laten ini biasa juga berakar pada penunggalan filogenetis kita. Freud menyebutkan bahwa Oedipus kompleks dan periode laten menjelaskan pada awal perkembangannya manusia dipimpin oleh seorang ayah yang berkuasa dan memiliki aktivitas seksual untuk dirinya sendiri. Selanjutnya kematangan. Pada periode ini, seseorang mencapai masa kematangan fisiknya. Sebagai tambahan pada fase genital, Freud mengungkapkan tetapi tidak pernah sepenuhnya mengkonseptualisasi adanya kematangan psikologis atau psychological maturity. Satu tahap yang dilalui setelah seseorang mengalami periode perkembangan secara ideal. Kematangan psikologis jarang terjadi karena manusia mempunyai begitu banyak kesempatan untuk mengembangkan kelainan patologis atau sifat neurotis yang mereka miliki sejak awal. Oke, di sini saya akan lanjutkan tentang periode genital. Periode genital merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan psikoseksual yang dimulai sejak masa pubertas. Badan secara fisiologis tumbuh dengan matang. Jika tidak, berarti ada penyimpangan pada tahap awal perkembangan. Konflik yang terjadi pada periode ini lebih jarang dibandingkan dengan tahap yang lain. Lalu, fase ini berlangsung pada usia 12 tahun atau usia dimulainya pubertas, sampai dengan umur 18 tahun, di mana anak mulai menyukai lawan jenis dan melakukan hubungan. Kemudian, fase puber ditandai dengan penyadaran kembali atas tujuan seksual dan mulai periode genital. Selama masa puber, kehidupan masa seksual seseorang terbagi ke dalam 2 fase. Memasuki kedua fasenya mempunyai sederetan perbedaan mendasar dari periode infantil. Yang pertama, remaja melepaskan autoerotisme dan mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain dan tidak lagi pada mereka sendiri. Kedua, pada masa ini reproduksi dapat dilakukan. Ketiga, sekalipun akan rasa iri akan penis terus bertahan pada perempuan, vagina kini memiliki status yang sama. Keempat, seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh dan komponen-komponen dorongan yang semula beroperasi secara terpisah-pisah di awal infantil kini mengalami sintesis selama masa remaja. Selanjutnya, teknik terapeutik awal Freud. Sebelum menggunakan teknik psikoterapi asosiasi bebas yang agak pasif, Freud bergantung pada pendekatan yang jauh lebih aktif. Freud menggambarkan teknik yang ia gunakan untuk membuka kenangan masa kanak-kanak yang mengalami represi. Prosedur yang sangat aktif seperti ini memang memberikan hasil yang Freud butuhkan, yaitu pengakuan akan godaan masa kanak-kanak. Sembari menggunakan tafsir mimpi dan hipnotis, Freud menyampaikan pada pasiennya bahwa gambaran pengalaman seksual masa kanak-kanak akan muncul. Selanjutnya, teknik terapeutik Freud yang berkembang kemudian. Tujuan utama dari terapi psikoanalisis Freud yang berkembang kemudian adalah mengungkapkan ingatan yang direpresi melalui asosiasi bebas dan analisis mimpi. Tetapi, kita bekerja dengan cara mengubah apa yang tak kita sadari menjadi disadari. Dan terapi ini berhasil apabila mampu menyebabkan perubahan tersebut. Lebih spesifik lagi, tujuan dari psikoanalisis adalah untuk memperkuat ego, untuk membuatnya mandiri dari superego, memperluas persepsi dan mengembangkan organisasinya sehingga ego tersebut dapat mengambil alih ID, di mana ada ID di situ ada ego.
Melalui asosiasi bebas, pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran dalam benaknya, tanpa memandang apakah pikiran tersebut ada atau tidak ada hubungannya ataupun menimbulkan rasa jijik. Tujuan asosiasi bebas adalah melalui serangkaian asosiasi dan mengikuti kemana ego ini pergi. Proses ini tidak mudah dan sejumlah pasien tak bisa menjalani proses tersebut. Oleh karena itu, analisis mimpi menjadi terapi yang paling disukai Freud. Agar penanganan analisis ini berhasil, libido yang semula muncul dalam bentuk gejala-gejala neurotis harus dibebaskan agar dapat melayani ego. Hal ini membutuhkan prosedur 2 tahap. Pertama, semua libido dipaksa pindah dari gejala ke transference dan fokus di situ. Kedua, pergulatan diarahkan pada objek yang baru dan melalui proses ini, libido pun terbebaskan. Situasi transference ini sangat penting dalam psikoanalisis. Mengacu pada perasaan seksual atau agresif yang kuat, baik positif maupun negatif, yang dikembangkan oleh pasien selama penanganan terhadap terapis mereka. Perasaan transference ini tidak disebabkan oleh terapis karena perasaan yang berangkat dari pengalaman masa lalu pasien, terutama dengan orang tua mereka, hanya sekedar dialihkan kepada si terapis. Dengan kata lain, perasaan terapis terhadap si terapis sama seperti yang dulu mereka rasakan pada salah satu atau kedua orang tua. Selama perasaan ini berwujud rasa tertarik atau cinta, transference ini tidak mengganggu proses terapi, tetapi justru mendukung kemajuan si pasien. Transference positif memungkinkan pasien untuk menghidupkan kembali pengalaman masa kecil mereka dalam iklim penanganan analitis yang tak mengecam. Akan tetapi, transference negatif dalam bentuk kebencian perlu dikenali oleh terapis dan dijelaskan kepada pasien agar mereka bisa mengatasi resistansi terhadap penanganan. Selanjutnya ada analisis mimpi. Freud menggunakan analisis mimpi untuk mengubah muatan manifest pada mimpi menjadi muatan laten yang lebih penting. Muatan manifest atau manifest konten dari mimpi adalah makna mimpi pada permukaan atau deskripsi sadar yang disampaikan oleh orang yang bermimpi. Yang kedua, muatan laten. Muatan laten atau laten konten berarti hal-hal yang tidak disadari. Dalam menafsirkan mimpi biasanya mengikuti satu dari 2 metode. Metode pertama meminta pasien mengaitkan mimpi dengan semua hal yang berhubungan dengan mimpi tersebut. 2 metode dalam menafsirkan mimpi. Yang pertama adalah metode asosiasi. Metode asosiasi untuk menggali informasi pasien sampai ke alam tidak sadar dengan cara mulai dari ide yang disadari saat ini, menelusurinya melalui serangkaian asosiasi dan mengikuti kemana ide itu pergi. Yang kedua ada metode simbol. Metode simbol menafsirkan mimpi berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi pasien tersebut. Simbol dalam mimpi tidak bisa diterjemahkan secara langsung, tetapi perlu dilihat manifest konten dan laten kontennya terlebih dahulu. Pemahaman bahwa mimpi adalah upaya memenuhi keinginan juga berlaku pada mimpi tentang kecemasan. Ada 3 jenis mimpi tentang kecemasan. Yang pertama yaitu mimpi malu terhadap ketelanjangan diri, yang kedua mimpi tentang kematian seseorang yang dicintai, dan yang ketiga mimpi gagal dalam ujian. Selanjutnya ada Freudian slips. Freud meyakini bahwa keliru ucap atau tulis, salah baca, salah dengar, salah menaruh barang, dan selama sejenak melupakan nama atau apa yang ingin dilakukan dalam kegiatan sehari-hari bukanlah sekedar kecelakaan. Menurut Freud, kesalahan-kesalahan ini mengungkapkan pikiran, kepercayaan, atau keinginan yang tidak disadari. Selain kesalahan sederhana yang dikarenakan lupa dan justru mengucapkan kalimat lain, ada juga lupa yang disebabkan oleh represi. Menurut Freud, pemikiran atau kepercayaan yang tidak dapat diterima di alam bawah sadarlah yang menyebabkan keceplosan atau slips ini. Kejadian ini pun membuat kita mengungkapkan apa yang tersembunyi di alam bawah sadar kita. Satu tindakan yang bertentangan ini muncul dari ketidaksadaran, sedangkan yang lain muncul dari alam bawah sadar. Keliru ucap yang tidak disadari ini serupa seperti mimpi. Keduanya sama-sama hasil dari alam bawah sadar dan tidak sadar, di mana tujuan tidak sadar begitu dominan sehingga mengganggu dan menggantikan tujuan yang ada di alam bawah sadar. Proses mental tidak sadar. Kebanyakan ilmuwan dan filsuf mengakui 2 bentuk kesadaran yang berbeda. Yang pertama adalah kondisi tidak sadar atau tidak terjaga, dan yang kedua adalah kondisi sadar.
Kondisi tidak sadar disebut sebagai kesadaran inti atau core consciousness, sementara kondisi sadar disebut kesadaran yang diperluas atau extended consciousness. Batang otak dan sistem yang mengaktifasinya secara khusus merupakan bagian dari otak dengan kesadaran inti atau ketidaksadaran. Dalam arti kondisi tak terjaga, misalnya koma, disebabkan oleh kerusakan pada bagian ini di batang otak sehingga menjadi tidak sadarkan diri. Sebaliknya, kondisi sadar bisa berefleksi pada pengetahuan serta diri seseorang merupakan fungsi dari aktivitas korteks frontal atau korteks frontal dorsal. Temuan dari berbagai program penelitian neuroscience menunjukkan fakta mengenai dukungan dari neurologis pada dua struktur otak, yaitu batang otak dan sistem limbik, yang dikutip dari Solms 2004, Solms dan Turnbull 2002. Tidak hanya itu, dopamin neurotransmitter adalah aspek yang paling penting dalam bahasa Freud. Ini adalah dorongan dan insting id. Menurut Solms, hal dasar yang ditemukan pada pasien yang mengalami cedera pada lobus frontalnya adalah ketidakmampuannya untuk tetap berpegang pada kenyataan atau reality bound atau ego, dan kecenderungannya untuk memaknai segala peristiwa melalui keinginan atau id, yaitu bahwa mereka menciptakan kenyataan sesuai dengan keinginan atau kemauan mereka sendiri. Semua ini menurut Solms mendukung pemikiran Freud tentang prinsip kesenangan dari id dan prinsip kenyataan dari ego. Represi, halangan, dan mekanisme pertahanan. Salah satu komponen utama dari teori Freud adalah mekanisme pertahanan, khususnya repres alam tidak sadar. Repres alam tidak sadar secara aktif atau dinamis memastikan agar pikiran, perasaan, maupun dorongan yang tidak menyenangkan atau mengancam tidak masuk ke dalam alam sadar. Wilayah mekanisme pertahanan menjadi area kajian yang aktif digali oleh para pakar kepribadian. Beberapa penelitian berfokus pada proyeksi dan identifikasi pada masa kanak-kanak dan remaja, dikutip dari Kramer 2007, sedangkan penelitian lain menggali pihak mana yang umumnya menjadi sasaran proyeksi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Grace Aquina, NPM 199000116, akan melanjutkan tentang penelitian tentang mimpi. Pada tahun 1950-an, ketika fenomena tidur dengan gerakan mata cepat pertama kali ditemukan dan diketahui terkait erat dengan mimpi, maka sejumlah peneliti mulai melihat teori Freud, yaitu teori yang meyakini bahwa mimpi memiliki makna dan berupaya untuk memenuhi keinginan tidak sadar. Selain itu, penelitian tentang REM menunjukkan bahwa bukan daerah batang otak yang terkait dengan kondisi RFM dan bukan wilayah-wilayah kortikal lainnya yang lebih tinggi. Ranah penelitian Solms adalah mimpi dan berdasarkan pada penelitian terkait, termasuk penelitiannya sendiri. Ia mengambil isu-isu yang terkait dengan asumsi-asumsi yang ditunjukkan oleh teori sintesis aktivasi dengan mimpi. Penting untuk dilihat bahwa Solms berpendapat mimpi dan REM bukanlah satu hal dan tidaklah sama. Selain itu, mimpi sendiri tidaklah acak. Daniel Wegner dan koleganya menguji satu aspek dari teori mimpi Freud. Wegner dan koleganya menguji kebenaran pernyataan tersebut dalam kelompok mahasiswa. Pertama itu, subjeknya diberi instruksi sebelum tidur untuk berpikir tentang dua orang, yaitu seseorang dengan siapa mereka pernah jatuh cinta dan seseorang yang sedang mereka incar tetapi tidak sampai jatuh cinta. Kemudian subjek-subjek itu diminta untuk melakukan satu dari tiga hal berikut, yaitu supresi, ekspresi, dan menyebutkan. Hasil diperoleh menunjukkan bahwa subjek lebih banyak memimpikan target yang disupresi
dibandingkan dengan target yang tidak disupresi. Mereka juga lebih banyak bermimpi tentang target-target yang disupresi ketimbang orang-orang selain target yang disupresi. Dengan kata lain, mereka lebih mungkin untuk bermimpi tentang orang-orang yang mereka pikirkan atau mereka targetkan, tetapi lebih besar lagi kemungkinan untuk memimpikan orang-orang yang ingin mereka pikirkan atau disupresi. Nah, oleh karena itu, pihak penulis menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran yang mengalami supresi akan cenderung untuk memantul dan muncul dalam mimpi. Satu bagian yang mungkin mendapatkan banyak perhatian adalah tentang sensor mimpi. Sensor mimpi menurut Freud merupakan mekanisme yang mengubah muatan laten mimpi menjadi muatan manifest yang lebih bisa diterima dan tidak terlalu menakutkan. Boak pada tahun 2006 menyebutkan bahwa satu konseptualisasi dari sensor mimpi adalah dengan cara memandangnya seperti mekanisme yang berlaku pada represi atau halangan. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang beberapa kritik terhadap Freud. Nah, yang pertama itu, apakah Freud memahami wanita? Kritik yang kerap ditunjukkan pada Freud adalah ia tidak memahami wanita dan teori kepribadiannya sangat berorientasi pada laki-laki. Nah, kritik tersebut ada benarnya dan Freud sendiri mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya memahami jiwa perempuan. Mengapa Freud tidak memahami atau memiliki pemahaman yang baik mengenai jiwa feminis? Salah satu jawabannya adalah karena ia adalah anak pada zamannya, zaman di mana masyarakat saat itu didominasi oleh laki-laki. Pada abad ke-19 di Austria, perempuan dipandang sebagai warga kelas 2 yang hanya punya sedikit hak maupun kekuasaan. Wanita tidak punya banyak kesempatan untuk menduduki profesi atau menjadi anggota dari organisasi profesional seperti Wednesday Psychological Society. Freud sendiri merupakan laki-laki kelas atas di Wina yang sikap seksualnya dibentuk karena masa perempuan diharapkan untuk merawat suami mereka, mengelola rumah tangga, merawat anak mereka, dan mengambil jarak dari urusan pekerjaan suami. Nah, istri Freud sendiri, Martha, juga mengikuti aturan sosial seperti itu. Nah, mengapa Freud tidak bisa memahami perempuan? Mengingat ia dibesarkan di pertengahan abad ke-19 ini, penerimaan orang tua terhadap dominasinya atas saudara-saudara perempuannya, kecenderungannya untuk membesar-besarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan keyakinan bahwa wanita itu berada pada wilayah misterius kemanusiaan, tampaknya membuat Freud tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk memahami perempuan. Mendekati ajalnya, ia masih juga bertanya, apa keinginan seorang wanita? Pertanyaan ini sendiri mengungkapkan pandangan Freud yang bias terhadap gender, yang menduga bahwa semua wanita menginginkan hal yang sama dan apa yang mereka inginkan berbeda dengan yang laki-laki. Baik, kritik yang kedua itu tentang apakah Freud seorang ilmuwan. Kritik terhadap Freud seringkali berkutat pada posisinya sebagai seorang ilmuwan, sekalipun ia berkali-kali bersikeras bahwa ia sejatinya adalah seorang ilmuwan dan bahwa psikoanalisis itu adalah sebuah ilmu. Definisi Freud tentang ilmu perlu dijelaskan lebih lanjut ketika ia menyebut psikoanalisis sebagai ilmu. Ia mencoba memisahkan psikoanalisis ini dari filsafat ataupun ideologi. Ia tidak menyebutnya sebagai ilmu dalam bahasa Jerman, dan budaya mempengaruhi Freud pada saat itu membedakan antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Sayangnya, terjemahan James Ritchie membuat Freud tampak sebagai ilmuwan dalam bidang ilmu kemanusiaan, yaitu seorang humanis atau akademisi dan bukan ilmuwan alam. Berdasarkan cara pandang terhadap ilmu di Jerman pada abad ke-19,
penulis kontemporer memandang metode dalam membangun teori adalah kemah dan tidak terlalu ilmiah. Kita seringkali mendengar bahwa ilmu seharusnya dibangun di atas konsep-konsep yang jelas, didefinisikan secara tajam. Sesungguhnya tidak ada satupun, termasuk yang paling pasti sekalipun, bisa didefinisikan dengan cara seperti itu. Awal sejati dari aktivitas keilmuan itu pun justru bertumpu pada penggambaran atau fenomena yang dilanjutkan dengan upaya mengelompokkan fenomena tersebut, mengklarifikasi dan mengorelasi antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Bahkan pada tahap deskripsi seperti ini sulit untuk menghindari penggunaan gagasan-gagasan abstrak untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam genggaman kita, gitu. Gagasan-gagasan yang datang dari sumber-sumber lain, tetapi jelas bukan dari observasi semata. Yang selanjutnya itu ialah konsep kemanusiaan. Nah, pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya itu ialah pesimistik, deterministik, dan mekanistik dan reduksionistik. Nah, menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama kehidupan. Lalu pesimisme itu versus optimisme. Menurut Freud, kita datang ke dunia dengan satu kondisi konflik mendasar dengan tekanan kehidupan dan kematian pada diri kita yang beroperasi dalam sisi berlawanan. Keinginan bawaan untuk mati mendorong kita terus-menerus menuju kehancuran diri, dan agresi, sementara dorongan seksual menyebabkan kita mengejar dan mencari kekuasaan untuk memenuhi kepuasan ego kita. Kurang lebih selalu mengalami kondisi konflik yang permanen biasanya dalam kehidupan. Demikian hasil persentase dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman sekalian yang sudah menonton dan menyaksikannya, kami ucapkan terima kasih.